Pokoknya gelombang besar, hati-hati kalian harus menghindari ya gelombang besar. Gitu. Jangan main-main ke laut dulu dah untuk sementara gitu. Bahaya. Kemungkinan nih nanti ada juga di Pulau Jawa gunung meletus lagi. Di Pulau Jawa. Ya, dan hati-hati tanah longsor. Hati-hati ini ada tanah longsor yang akan banyak makan korban. Kebakaran juga ada ya. Mungkin ini akan ada di beberapa wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa. Terus tanah longsor juga akan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah. Mendekati pertengahan November sampai akhir itu akan ada gelombang besar. PHK mungkin sampai ribuan karyawan, dan ini udah mau terjadi ya. Tapi nanti ini lebih semacam mereka tuh kayak demo nantinya. Akhir tahun 2024 mendekat, tapi kesejahteraan menjauh. Bersama itu, banyak bencana alam terus menjadi ancaman nyaris setiap saat. Gunung meletus diprediksi mulai terjadi pertengahan bulan November. Tidak hanya yang di luar Jawa, tapi juga gunung-gunung keramat yang ada di Pulau Jawa. Gelombang tinggi juga menghantui para penyeberang laut. Banyak yang akan terjadi di lautan sebab memang tanda-tandanya sudah semakin terlihat. Sementara itu, kecelakaan di darat tetap memberi ancaman yang harus disikapi dengan hati-hati. Tapi benarkah wabah penyakit juga mengancam? Mungkinkah ganasnya melebihi COVID-19 yang mematikan itu? Lalu, bagaimana dengan kondisi perekonomian di tanah air? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Alam gaib sedang tidak sip mendekati akhir tahun 2024. Banyak tanda-tanda mistis yang mulai memberi gambaran terjadinya rupa-rupa bencana. Kondisi yang cenderung mencekam secara batin akan terus terjadi hingga pergantian tahun. Tapi dalam penglihatan Mami Dewi Diadiva yang juga harus hati-hati adalah para pengendara jalanan. Sebab ia diberi gambaran terjadinya kecelakaan maut. Kehati-hatian juga perlu dilakukan oleh mereka yang harus melintasi lautan. Meski tidak ada sinyal kapal tenggelam, tapi gelombang tinggi bisa membahayakan keselamatan. Yang Mami lihat sih pada pergantian tahun ini seperti yang sudah-sudah itu terjadi beberapa kecelakaan. Ya, kecelakaan lalu lintas gitu ya, mungkin akibat dari manusianya yang nggak hati-hati. Hati-hati dalam berkendaraan. Seperti itu, karena memang ada beberapa yang Mami lihat itu seperti mau terjadi semacam apa ya, kayak tabrakan gitu loh. Lebih banyak di darat ya gitu. Kalau di laut yang Mami lihat sih
kemarin tuh cuma gelombang aja sih, ada gelombang besar, tetapi Mami belum bisa mendapatkan apa ya, misalkan kapal atau apa tenggelam, itu belum ada. Sejumlah daerah ditandai oleh Mami Dewi dengan tanda merah. Karena memang gambaran dari dunia gaib ada bentangan garis merah sejak dari Pulau Sumatera, Jawa, hingga ke Nusa Tenggara. Garis memanjang itu dihubungkan oleh bencana yang sama, yaitu gelombang tinggi. Jika tidak hati-hati, keselamatan bisa direnggut dengan sangat tragis. Itu yang lebih waspada ya, karena kemarin Mami lihat itu mereka kayak garis merah gitulah, melintang gitu. Jadi Pulau Jawa, Sumatera, Bali terlewati sedikit. Nah, dari Bali itulah ke sana. Itu yang rawan. Hati-hati. Pokoknya gelombang besar, hati-hati, kalian harus menghindar ya gelombang besar. Gitu. Jangan main-main ke laut dulu lah untuk sementara gitu. Bahaya. Hati-hati memang menjadi kunci menjaga diri. Apalagi bencana juga masih akan disumbang oleh erupsi gunung api. Saat ini pun beberapa gunung di kawasan timur Indonesia sudah menggeliat. Dalam waktu yang sangat dekat, gunung-gunung yang selama ini dikeramatkan oleh masyarakat Jawa juga akan mengalami erupsi. Ancaman gunung meletus semakin mencemaskan karena akan dibarengi dengan tanah longsor. Sehingga tidak hanya erupsi yang mengancam, tapi juga lontaran tanah dari atas pegunungan. Mungkin di tahun 2000 penutupan 2024 ini erosi gunung meletus itu semakin meluas, makin melebar. Apalagi sekarang kan ada gunung yang lagi meletus ya, itu masih terus erupsi. Makanya hendaklah berhati-hati. Kemungkinan nih nanti ada juga di Pulau Jawa gunung meletus lagi. Di Pulau Jawa ya, dan hati-hati tanah longsor. Hati-hati, ini mau ada tanah longsor yang akan banyak makan korban. Tapi benarkah di tahun 2025 nanti akan ada wabah yang mematikan? Mungkinkah lebih berbahaya dibanding COVID-19? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Seperti ingin memberi penegasan, Mami Dewi Diadiva mengulang beberapa jenis bencana yang harus benar-benar diantisipasi. Yang pertama, gelombang laut yang tinggi mulai pertengahan November ini. Kedua, kecelakaan di jalan tol yang melibatkan bis besar dengan banyak korban. Kemudian, yang juga diingatkan Mami Dewi adalah gunung meletus. 3 kejadian itu sekaligus memberi lukisan masa depan yang tidak baik. Kalau di bulan November, Desember sampai menutup akhir tahun ya, yang pasti jelas itu gunung meletus ya. Terus kedua, ini akan ada
eh, seperti tabrakan lagi ya, tabrakan di jalan tol antara mobil kendaraan pribadi dengan kayak bis besar gitu ya. Mendekati pertengahan November sampai akhir itu akan ada gelombang besar. Dari hutan belantara yang selama ini menjadi pemasok oksigen, akan datang bahaya yang sangat ironis. Hutan yang menjadi paru-paru dunia justru menyebar asap akibat kebakaran hebat. Kebakaran juga ada ya. Mungkin ini akan ada di beberapa wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa. Ya, ada kebakaran hebat nantinya, ada hutan. Kebakaran hutan yang Mami lihat itu seperti Pulau Sumatera. Terus tanah longsor juga akan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini yang Mami lihat ya. Makanya sebagai manusia, sebagai umat gitu ya, hendaknya kita berhati-hati, lebih banyak berdoa. Tidak hanya ancaman bencana alam yang rupa-rupanya menghiasi tahun 2025 nanti. Mami Dewi Diadiva mendapatkan bisikan gaib bahwa kita semua wajib berhati-hati serta mempersiapkan diri menghadapi pandemi. Kali ini, pandemi diakibatkan menyebarnya wabah penyakit yang jauh lebih berbahaya. Tingkat kematian yang ditimbulkan sangat tinggi, sebab wabah yang tiba-tiba datang jauh lebih ganas dari wabah-wabah sebelumnya, termasuk dengan COVID-19 yang menakutkan itu. Nanti memang ada wabah penyakit yang bisa melebihi dari COVID, karena sebagian sudah ada yang kena. Hati-hati terhadap wabah yang akan datang, lebih membahayakan dari COVID yang kemarin. Wabah penyakit menular ternyata juga ikut memberi ancaman keselamatan. Tingkat kematian katanya akan sangat tinggi karena wabah ini jauh lebih maut dari COVID-19. Tapi benarkah sebelum wabah datang akan ada banyak kematian terjadi? Siapa artis senior dan pejabat yang akan wafat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana alam yang datang sambung menyambung, ditambah wabah yang datang membelah emosi, semakin tragis dengan situasi perekonomian yang morat-marit. Penderitaan akan terasa semakin lengkap karena banyak perusahaan bangkrut, sehingga terpaksa terjadi PHK massal. Semua orang menjerit karena pekerjaan tidak ada. Sementara kebutuhan hidup membumbung tinggi harganya. Kalau untuk ekonomi sih masih yang belum membaik. Kalau ekonomi, karena yang Mami lihat juga banyak nanti orang-orang kita nih, karyawan kita itu banyak yang juga mengeluh ya, banyak pengangguran, terus pekerjaan juga sulit gitu ya. Ada perusahaan besar yang memang
mulai bangkrut, dan ini akan istilahnya apa ya, mem-PHK mungkin sampai ribuan karyawan, dan ini udah mau terjadi ya. Tapi nanti ini lebih semacam mereka tuh kayak demo nantinya. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu, gonjang-ganjing juga terjadi di panggung hiburan. Soalnya akan datang berita mengejutkan dari pasangan artis senior yang mendadak bercerai. Tidak ada tanda-tanda rumah tangga mereka mengalami keretakan, tapi tahu-tahu sudah ada keputusan bercerai. Situasi sulit juga dihadapi rumah tangga seorang artis muda. Pernikahan mereka belum lama, tapi sudah digerogoti oleh perselingkuhan. Artis senior dengan artis pendatang juga ada yang mau bercerai karena lebih ke perselingkuhan, bukan KDRT ya, tapi perselingkuhan. Ada artis pendatang, maksudnya artis yang lebih muda dengan artis yang senior. Tidak hanya kabar perceraian artis senior yang membuat gempar, karena publik juga akan dibuat terperanjat dengan kabar meninggalnya seorang artis legendaris. Kondisi artis kawakan ini memang sudah sakit-sakitan karena dimakan usia. Tapi kepergiannya tetap mengejutkan karena sosoknya yang sangat populer. Bersama itu, kejutan juga datang dari wafatnya seorang politisi ternama. Ia juga pernah menjadi pejabat di era pemerintahan yang lalu. Kalau untuk kematian, kalau yang Mami lihat nanti ada seorang politisi akan berpulang. Politisi laki-laki ya akan berpulang. Dari dunia artis juga akan ada yang berpulang. Seorang artis kawakan laki-laki, dia akan berpulang juga karena satu penyakit. Juga seorang politikus juga akan berpulang ya, di era kepemimpinannya Pak Jokowi kemarin juga akan ada yang berpulang. Tutup tahun 2024 memang tinggal 1 bulanan lebih sedikit. Itu artinya kewaspadaan sudah harus mulai ditingkatkan. Sebab mulai pertengahan November ini akan segera diawali bencana-bencana besar melanda Indonesia. Mulai dari gunung meletus, tanah longsor, hingga amukan gelombang tinggi. Jadi memang sudah semestinya kita berhati-hati.